Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Cecep Muhammad Yasin dalam agenda meneruskan pembicaraan kemarin tentang Pancasila. Dalam pokok, kapan sih sebetulnya Pancasila itu lahir? Kemarin episode pertama kita sudah membahas tentang Pancasila sampai dari Piagam Jakarta, dan di mana Piagam Jakarta itu mendapat bukan tentangan sebetulnya, penolakan juga bukan, akan tetapi ada ketidakcocokan dari Ki Bagus Hadikusumo, ya, Ketua Umum PP Muhammadiyah. Masih bersama saya, saudaraku, pakar Pancasila, ya, dari Rumah Pancasila, dengan Mas Insinyur Prihandoyo, dan Ketua Umum Rumah Pancasila, dan sekretarisnya Mas Bagus, ya, Taruno Legowo ya. Ini walaupun teman tapi taunya nama aja ya. Iya, Mas Prihandoyo ya. Dari sejarah penolakan kemarin, penolakan atau kita katakanlah ketidaksepakatan, sebetulnya bukan penolakan, ketidaksepakatan dari Ki Bagus Hadikusumo, kelanjutannya bagaimana? Jadi gini ya, sebetulnya gini, kalau kita ngomong Piagam Jakarta itu kan bukan keputusan pleno dari sidang BPUPK, tapi Piagam Jakarta itu ditandatangani oleh Panitia 9. Nah, jadi di dalam pleno itu terjadi penolakan dan tidak dijadikan sebagai pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Pembukaan. Ya. Dan pada saat itu ternyata masih ada yang kurang puas terhadap Piagam Jakarta. Justru datang dari Ki Bagus Hadikusumo. Notabene beliau adalah Ketua Umum PP Muhammadiyah saat itu ya? Iya, saat itu PP. Jadi selama ini yang kita dengar di luaran itu kan ketidaksetujuan Pancasila sila ke-1, ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, menurut kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu kan selama ini dikatakan bahwa saudara-saudara kita dari Indonesia Timur tidak setuju dan macam-macam. Ada itu dikatakan oleh salah satu petinggi Jepang, terus terjadi penolakan dan macam-macam. Tetapi itu kan hanya sebuah intrik. Kita tidak pernah menemukan dokumen otentiknya persoalan itu. Jadi hanya intrik-intrik. Kalau itu ada hanya sekedar itu seperti penulisan ketika saya menjadi guru PMP ya, pendidikan moral Pancasila di Madrasah Aliyah, itu kan mendapatkan adanya penolakan itu seolah dari Indonesia Timur itu, tapi sebetulnya itu tidak ada bukti ya. Jadi hanya sekedar tulisan untuk menselaraskan atau meluaskan gitu ya. Jadi itu tidak ada dokumen otentiknya. Tetapi kami di Rumah Pancasila ini kan melakukan kajian yang tidak boleh lepas dari dokumen bukti sejarah. Jadi ketika kami membaca dokumen persidangan BPUPKI yang notulennya ditulis oleh AG Prigodikdo sebagai sekretaris BPUPKI, kita bisa membaca dengan jelas bahwa perubahan itu yang melakukan adalah Ki Bagus Hadikusumo. Nah, kajian kami di Rumah Pancasila bahwa kenapa Ki Bagus Hadikusumo itu merubah ketuhanan yang Maha Esa dengan ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, menurut kemanusiaan yang adil dan beradab, dirubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa, menurut itu dicorek menjadi terus kemanusiaan yang adil dan beradab. Kajian kami di Rumah Pancasila bahwa
ini adalah sebuah blessing in the case. Jadi turunlah rahmat Allah untuk umat Islam. Satu itu. Yang kedua, kami juga merasakan bahwa perubahan ini adalah kalau mau diminum. Ini ya, santai aja. Kita percakapan yang santai. Ya. Jadi nah itu apa? Memang Ki Bagus Hadi Kusumo dari kajian kami di rumah Pancasila itu luar biasa. Yang sedang kita bahas itu adalah paradigmatika. Jadi Pancasila itu adalah filosofi grounds lah. Iya, jadi tidak mungkin dicampur dengan yang praksis. Yang praksis itu apa? Menjalankan syariat Islam. Nah, ini loh, ini yang kita pahami. Berarti memang Ki Bagus Hadi Kusumo itu luar biasa. Bisa melihat ini sebuah ketidakenakan gitu ya. Ada potensi, ya, ada potensi akan terjadi nantinya potensi konflik justru pada umat Islam sendiri. Iya, pada umat Islam. Makanya setelah itu diganti dengan ketuhanan yang Maha Esa, kemudian dicorek menjadi kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan dan seterusnya. Nah ini terus akhirnya dalam sidang pleno PPKI ya itu ya. PPKI. Termasuk PPKI. Oh PPKI. Iya, disetujui. Jadi itu disetujui perubahan itu setujui PPKI. Iya. Pada saat PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia ya. Iya. Di mana saat itu ketuanya Pak Karno ya. Pak Karno juga. Pak Karno. Kejelasannya berarti Pak Karno pada saat Ki Bagus Hadi Kusumo, ya, itu istilahnya melakukan perubahan. Istilahnya bukan beliau aja yang merubah ya, tentu melalui rapat ya. Betul. Itu Pak Karno dalam posisinya terhadap Piagam Jakarta itu tidak memasalahkan. Bukan, justru Bung Karno itu mempertahankan Piagam Jakarta. Mempertahankan iya, Piagam karena ini Piagam Jakarta dianggap oleh Bung Karno sebagai gentleman agreement yang sudah disepakati antara kaum kebangsaan dan kaum Islam. Gentle agreement, tertulis. Iya, makanya terus itu kan Piagam Jakarta itu bukan menjadi keputusan BPUPKI. Nah, ketika itu diputuskan, kebetulan Ki Bagus Hadi Kusumo itu tidak ada. Beliau sedang ke Jogja waktu itu. Ya, ke Jogja tadi ya. Ketika sidang kelanjutan dalam membentuk undang-undang ya, hukum dasar. Nah, beliau hadir. Oleh sebab itu beliau tetap kekeh untuk merubah itu. Karena ya mungkin dalam pikirannya ada yang tidak pas. Tidak pas ya. Kemungkinan itu ya, kemungkinan rasanya kok tidak enak ya dengan saya kira kemungkinan beliau sudah memperkirakan nanti akan menimbulkan masalah sehingga ini. Menurut Mas Bagus ini ada mungkin dari kejadian PPKI tadi ya, setelah diputuskan dalam PPKI, apa yang selanjutnya? Jadi ini saya sebenarnya mengklarifikasi dulu soal Bung Karno yang lebih sepakat dengan Piagam Jakarta ya. Iya. Ini bukan Bung Karno mencoba untuk apa ya? Karena kan begini, beliau ini kan memang orang golongan nasionalis. Iya. Ya. Sementara yang lain itu ada golongan Islam. Di dalam panitia 9 itu komposisinya pas, sama. 4-4-1 beliau nasionalis. Tetapi beliau ini sebagai nasionalis yang tahu diri. Nasionalis religius kalau ya, ya. Jadi berdiri di tengah itu betul ya. Dan dia mempertahankan gentleman agreement. Anggapan beliau mungkin loh ya, ya sudahlah bahwa karena ini sudah disepakati oleh dua kelompok yang seimbang tadi itu, ya ini yang harus kita pertahankan gitu. Ya, pikirannya beliau pasti seperti itu, karena beliau sebagai ketua panitia 9 kan seperti itu ya. Makanya ketika itu dilaporkan oleh beliau, karena panitia 9 ini kan bagian kecil dari BPUPK. Iya. Kan? Bukan satu badan tersendiri yang kemudian andai kata di situ sudah ada kesepakatan, tidak memerlukan kesepakatan lagi di level yang lebih tinggi. Karena ini adalah bagian, maka ketika beliau melaporkan itu di sidang besarnya ya, sidang plenonya BPUPK, Piagam Jakarta ini harus dilaporkan oleh panitia. Nah, tujuannya apa? Dibahas
apakah itu diterima atau ada koreksi atau tidak sama sekali kan gitu harusnya, ya kan. Nah, Bung Karno melakukan itu. Begitu sidang kedua BPUPK 10 sampai 17 Juli itu dibuka, Bung Karno sebagai ketua panitia kecil ya, yang kemudian jadi panitia 9 itu melaporkan yang pertama kali di sidang yang kedua. Sidang kedua. Sidang pertama kan meneliti tentang itu sudah PPKI atau belum, masih BPUPKI? Masih BPUPK. BPUPKI. Ya, masih BPUPK. Jadi BPUPK itu sidang 2 kali. BPUPKI sidang yang pertama yang seperti pertama itu tanggal 28 Mei sampai 1 Juni ya, benar. Ya, dan ini tugasnya satu, meneliti tentang dasar dari Indonesia Merdeka. Dasar. Ya, dasar. Nanti yang kedua itu dilanjut dengan hukum dasar. Hukum dasar. Yang nantinya jadi Undang-Undang Dasar 45 itu. Oh ya. Nah, itu dibahasnya di sidang yang kedua. Sidang yang pertama itu yang dasarnya dulu. Apa ini? Ya, tapi di pleno itu tidak disahkan, hanya dilaporkan. Betul, dilaporkan dan kemudian dibahas ya. Itu ada 2 memang. Yang pertama itu tidak ada yang menolak ya, karena rumusannya bagus sekali ya. Hanya ada catatan-catatan tertentu, terutama yang kaitannya dengan Pancasila tadi. Ya, yang pertama ada yang kalau disebut membuta itu nggak enak ya, tapi ada yang langsung menerima, tidak ada catatan, ada. Ya, sebagian anggota dari BPUPK menerima itu, tidak ada koreksi. Nah, ada lagi kelompok yang masih memberikan catatan. Ya, salah satunya adalah Ki Bagus Hadikusumo tadi. Nah, memberi catatan. Ya, memang tidak clear ya, tidak jelas betul tentang apa saja yang mengapa mereka akan memberikan koreksi begitu. Hanya merasakan, saya merasa tidak enak dengan kalimat. Tidak enaknya dengan siapa itu gitu? Kepada sidang. Pada sidang. Disampaikan kepada sidang. Nah, saya merasa tidak enak. Tapi karena yang lain-lain pada menyetujui, beliau ngikut. Ya, sementara ngikut dulu. Ya, sementara ngikut dulu. Nah, kemudian di dalam perkembangannya. Ya, tapi itu belum diplenokan, dalam arti kata belum menjadi putusan pleno. Ya. Hanya pelaporan bahwa. Ya, tanggapan ya. Panitia 9 yang terhadap panitia 9 itu sudah merumuskan adanya Pancasila dalam hal ini Piagam Jakarta. Piagam Jakarta, betul. Nah, itu belum diputuskan apakah diterima atau tidak. Ya. Ya, belum. Tapi sementara Ki Bagus Hadikusumo menyampaikan rasa tidak enaknya dengan rumusan itu. Terutama yang sila 1 tadi ya. Sila 1 Pancasila itu. Masih menjadi catatan gitu. Nah, di dalam perjalanannya Piagam Jakarta ini sebenarnya ya tidak diputuskan oleh BPUPK menjadi rumusan dasar negara. Dasar negara. Di sidang berikutnya BPUPK yang kedua juga tidak diputuskan. Tidak menjadi keputusan. Tapi belum ada perubahan, masih Piagam Jakarta itu. Masih. Semula kan begini, Piagam Jakarta ini dirancang, ditujukan untuk dijadikan mukadimah dari hukum dasar yang mau dibuat. Tapi ini pun juga tidak diputuskan. Keputusannya malah dipecah. Ya, mukadimah sendiri dan kemudian pernyataan kemerdekaan sendiri lagi. Proklamasi itu. Ya, yang itu nanti itu. Oh ya nanti ya. Itu nanti lagi itu persoalan lain lagi itu. Masih kaitan dengan undang-undang dasar. Ya. Kan itu masih BPUPK itu domainnya kan masih Jepang. Iya. Benar. Karena rencananya memang mau dihadiahkan toh. Fasilitasi oleh Jepang. Betul. Itu tanggal berapa sampai berapa? 10 sampai 17. 10 sampai Juli 1945. Itu belum juga memutuskan, hanya tidak memutuskan Piagam Jakarta sebagai dasar negara. Berikutnya kira-kira sampai bukan, itu kan karena gini, Indonesia tanggal itu masih dikuasai Jepang. Jepang belum menyerah. Jepang menyerah kan tanggal 16 Agustus 16 Agustus ketika Hiroshima Nagasaki dibom, terus Jepang kalah terhadap sekutu, sehingga di Indonesia ini status quo, dia nggak berani memberikan kemerdekaan. Nah itu loh. Oke. Kita kembali, berarti tanggal itu kan masih dalam
masa penjajahan Jepang, Betul. ya. Iya. Masa Iya. dari sidang BPUPKI pertama dan sidang BPUPKI kedua itu masih dalam rangkaian, dalam situasi, dalam suasana penjajahan. Iya, Betul. masih dalam kekuasaan Betul. Jepang. Pak Pri, coba Mas Pri ini apa setelah kok sampai terbit setelah itu perubahan Piagam Jakarta itu? Ya, kalau kita melihat dari sisi tadi, sebetulnya Piagam Jakarta itu kan sangat panjang, kalimatnya. Terus kan diambil dari ke alinea keempatnya ya, kalau nggak salah. Diambil sebagian untuk pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Jadi keputusannya BPUPK itu penyataan kemerdekaan dan mukadimahnya hukum dasar yang nanti jadi undang-undang dasar itu dipisah. Bisa tadi dipisah itu. Dua naskah jadinya. Jadi naskah. naskah penyataan kemerdekaan dan naskah mukadimah. Nah, yang menarik itu untuk naskah mukadimah itu diambil dari alinea keempat Piagam Jakarta. Piagam Jakarta. Alinea 1 sampai 3 Piagam Jakarta itu tidak dipakai, terus kemudian dibuat lagi naskah kemerdekaan yang lebih panjang. Mungkin sekitar 3 atau 4 halaman jadinya. Itu di BPUP Itu sidang keputusannya BPU. BPUPKI di situ. Yang kedua? Iya, Yang kedua ya? Yang kedua, betul. Yang kedua. Nah, sehingga Piagam Jakarta dengan demikian Jadi ada dua, Piagam Jakarta pertama dan Piagam Jakarta kedua, perubahan ya berarti? yang kedua bukan lagi disebut Piagam Jakarta. Bukan. Bukan lagi disebut Piagam Jakarta. Berarti sudah tidak disebut Piagam Jakarta. Ya, disebut- artinya Piagam Jakarta itu sebenarnya kalau itu konteksnya itu adalah BPUPK, Piagam Jakarta tidak dipakai. Oh gitu. Iya. Sebenarnya tidak bisa? dipakai, itu kata lainnya begitu, tidak disetujui untuk dipakai gitu. Tidak disetujui. Iya. Karena di situ ada kata-kata Jepang macam-macam lah. Bukan yang naskah penyataan kemerdekaan itu yang lebih panjang itu. Sambil saya minum ya. Mau Ini ngomong. kan santai ya. Ya terus. Nah, isinya kan panjang. Mm-mm. Ya. Itu isinya itu banyak sanjung puja-puji kepada Dai Nippon. Oh, karena masih suasana. Masih satu suasana Jepang kan. Jepang. Andai kata Jepang tidak menyerah, ya, yang dibaca dalam deklarasi kemerdekaan itu yang itu. Puja-puji, Bukan Piagam Jakarta yang dibuat Panitia 9. Mm-mm. Oh, jadi perubahan itu karena yang kedua itu dimungkinkan. Ini kita dimungkinkan karena kurang memuji. Bisa jadi begitu. Gila. Ya. Nah, itu sebab kemudian kenapa ketika Jepang menyerah, ya. Kepada Terus kemudian sekutu. kita membaca perjalanan detik-detik kemudian ya, pada saat 17 Agustus dan kemudian 18, produk BPUPKI itu yang diambil itu cuman Piagam Jakarta dan naskah hukum dasar yang sudah dibuat oleh perancang hukum dasar. Oh, betul mukadimahnya enggak. Ya, Jadi bukan. Yang penyataan kemerdekaannya tidak dipakai. pernyataan kemerdekaannya tidak Nggak dipakai. dipakai lagi karena terlalu banyak sanjung puji kepada Terlalu Dai Nippon. sehingga Nggak dipakai lagi, mundur lagi ke belakang, Piagam Jakarta yang diangkat. yang diangkat Piagam Di Jakarta saat sidang PPKI tanggal 18. tanggal 18. Ya. Nah, yang disahkan saat itu tanggal 18 itu siapa? Pancasila yang mana? Piagam Jakarta atau Pancasila yang saat ini? Yang saat ini Yang saat ini. Iya. Jadi Tapi tetap ada perubahan berarti. ada perubahan. Ada perubahan. Ha. Ada perubahan yang saat ini digunakan. Ya, yang ini yang apa namanya setelah kita baca teliti dan sebagainya, ini yang tidak diangkat dalam buku sejarah. Oh iya. Gitu loh. Yang di buku sejarah itu yang dicatat di buku-buku itu kan yang tadi disebut intrik oleh Pak Pri, itu kan ada informasi memang dari Indonesia Timur itu tidak akan mau gabung jika masih menggunakan yang Piagam Jakarta itu. Karena yang salah satunya ketuhanan koma dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Tapi juga tidak tertutup kemungkinan itu memang terjadi kan? Hanya Kemungkinan tidak dicatat kemungkinan ya. Ya, Kemungkinan juga terjadi. bukan yang diceritakan di buku sejarah itu. Enggak, iya. Nah, Ini kan bukan buku PMP ya. Kita bicara masalah buku pendidikan moral Pancasila. Makanya sejarah kemerdekaan kita, sejarah Nah, Pancasila. iya. Itu kan saya selalu menerangkan sama murid-murid bahwa
sejarahnya Pancasila itu perubahan dari Piagam Jakarta ya kan itu ke Pancasila yang saat ini yang disahkan kita yang disahkan berarti yang dilahirkan, yang digedok oleh PPKI ya itu ya itu adalah Pancasila yang saat ini yang digedok dilahirkan pada saat ini berarti kan kalau kita mengacu pada 1 Juni berarti itu Pancasila Piagam Jakarta kan? Tidak. Iya. Kalau bagaimana tidak? Pancasila yang di Piagam Jakarta itu masih menggunakan ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam. Iya. Tapi itu sudah dirubah dengan ketuhanan yang Maha Esa. 1 Juni kita kembali ya. Setback sebelah. Ini menarik saudaraku. Karena kita ini saat ini harus mencerdaskan anak-anak kita bahwa saya sebagai guru itu merasa ada beban moral sebagai guru PMP ketika saya harus menerima kenyataan saat ini ini bukan makar ya ini tapi saya merasa seperti disalahkan kok bisa guru saya menerangkan saya sebagai guru itu menerangkan bahwa Pancasila lahirnya tanggal 18 Agustus bukan 1 Juni. Nah, di sini saya dari narasumber 2 itu yang satu Mas Pri Handoyo dan yang satu Mas Bagus itu menerangkan bahwa kalau kita lihat itu Pancasila itu terlahir pada 18 Agustus sedangkan 1 Juni itu adalah Piagam Jakarta. Begitu ya? Piagam Jakarta yang tidak diresmikan, yang belum diresmikan hanya Piagam Jakarta yang sedang dilaporkan adanya panitia 9 merumuskan Pancasila dengan dasar yang disebut Piagam Jakarta itu, tapi tidak diputuskan, ya kan? Kan begitu? Jadi apa begitu? Kalau saya bisa meluruskan bahwa 1 Juni itu memang ada konsep-konsep pidato-pidato para pendiri negeri ini untuk menjawab pertanyaan Rajiman Indonesia merdeka dasarnya apa. Nah, salah satu pidato yang fenomenal adalah Bung Karno. Tetapi dalam sidang itu pidato-pidato itu tidak menjadi sebuah keputusan. Bukan. Jadi setelah itu baru Rajiman sebagai ketua BPUPK membentuk panitia 8 pertamanya ya. Terus 8 orang. Terus disempurnakan lagi dengan Bung Karno menjadi panitia 9. Itu pada 22 Juni. 22 Juni. Sidang yang kedua berarti. Ya. Belum sih 22 Juni. Belum. Ya. Jadi 22 Juni itu kelanjutan dari panitia kecil sebenarnya. Melanjutkan pekerjaannya panitia kecil yang dibentuk oleh Ketua Rajiman. Bukan bahwa saat itu ada pertanyaan dari seorang tokoh kita, tokoh kemerdekaan yaitu Bapak Rajiman yang waktu itu Ketua BPUPKI tentang dasar negara. Masih dalam tahap dasar negara, Pak Karno, Bung Karno presiden kita itu presiden kita saat itu berpidato tentang Pancasila. Dalam pokok Pak Rajiman menanyakan kalaulah Indonesia merdeka, dasar negaranya apa? Sehingga dijawab oleh Pak Karno melalui pidato pada sidang pertama BPUPKI. Selanjutnya ada pertemuan-pertemuan kecil untuk membentuk panitia 8 yang berlanjut setelah itu menjadi panitia 9 yang mana setelah itu di sidang BPUPKI yang kedua itulah ada Piagam Jakarta. Berarti sudah jelas saudaraku bahwa 1 Juni itu masih dalam tahap usulan, bukan lahirnya Pancasila. Maka tidak heran kalau saat ini ada penolakan, karena ini bagi saya terus terang pembelokan sejarah, gitu kan, pembelokan sejarah, ya kan? Benar ya? Salah tidak kalau saya mengatakan ini pembelokan sejarah? Karena kita merasa malu, loh. Karena terus terang jujur aja, dulu pegawai negeri kalau tidak hafal Pancasila, ya kan, maka dia tidak bisa jadi pegawai negeri. Tesnya, ya kan. Bahkan kalau nilai PMP itu kurang dari 6,
berapapun nilai yang bagus akan tidak lulus, ya, atau tidak naik, ya kan ya? Karena ini bagian daripada dasar negara. Ini harus kita. Berlanjut. Tadi jelas sudah cukup jelas bahwa Pancasila tidak lahir dari 1 Juni, ya. Itu masih dalam rangkaian pidatonya Pak Karno menanggapi dari usulan daripada pertanyaan daripada Pak Dr. Rajiman. Oke, sekarang Mas Pri, setelah itu dari sidang kedua kelanjutannya apa yang terjadi? Jadi gini, setelah Kita setback langsung, kita maju langsung karena ini berhubungan dengan waktu. Iya. Kita maju langsung ke. Jadi setelah kedua ya, sidang kedua itu kan melaporkan hasil sidang pertama ya tentang dasar negara tadi. Nah di situ masih terjadi perdebatan. Ketika Ki Bagus Hadikusumo justru beliau yang mengganti ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, menurut kemanusiaan adil dan Itu penggantiannya kapan? pada 18 Agustus. 18 Agustus ya? Iya. Jadi sebelum itu sehari ya? Iya. Hari itu ketika mau dilaksanakan dilakukan perubahan oleh Ki Bagus ya. Hadikusumo. Jadi anunya begini, andai kata itu dikumpulkan keputusannya BPUPKI itu apa? Ya, itu pertama itu tentang penyataan kemerdekaan. Ya. Yang kedua mukadimah dari hukum dasar. Ya. Dan yang ketiga itu adalah naskah hukum dasarnya. Yang keempat itu hal keuangan, dan yang kelima itu hal tentang keamanan rakyat. Yang kemudian jadi BKR, jadi TNI itu. Masya Allah ya. Ya. Yang keuangan. Hebatnya tokoh-tokoh kita ya. Betul. Dalam 1 hari di situasi genting menelurkan. Ya. Terus yang hal keuangan itu dipimpin oleh Wakil Presiden Bung Hatta. Bung Hatta. Nah, yang dua tadi itu, ya itu tugasnya panitia 19. Panitia 19. Perancang hukum dasar. Nah, Ada dari panitia 9 bertambah lagi menjadi panitia 19. Jadi dalam BPUPKI itu banyak panitianya. ya. Cuma yang kita tahu kan yang paling ngetop kan panitia. Saya baru dengar ini ada panitia 19. Ya, kan? jumlahnya. Betul. Jumlahnya kan. Ya, Ya, anggaplah menunjukkan itu panitia 19. Ya. Panitia 9 jumlahnya 9. Ya. Yang kita ajarkan kepada anak-anak kan panitia 9. Ya kan gitu. Ya. Tapi Ya. di BPUPKI Saya ikut itu penataran juga, tapi kan saya tidak pernah pakai mendapatkan. setelah kita Tapi itu ada buktinya. Oh, ada. Ada tulisannya. Ada. Di tulisannya siapa itu? Di notulensinya Gebring Gotikto itu. Oh, di tulisannya Notulen bukti ya. BPUPKI itu ada. Jadi siapa ngomong apa itu ada di situ. Jam berapa? Ada. Jamnya juga. Ada. Jam Ya. berapa, tanggal berapa? Begitu hari hebatnya, apa, begitu Ya. detailnya ya. siapa, ngomong apa? Begitu seriusnya, Iya. begitu konsennya ya dulu. Iya. Ya terus dari panitia 19 tadi gimana? dari keputusan-keputusan BPUPK tadi itu kan kemudian kalau itu hukumnya linear, sejarahnya linear di mana Jepang itu tidak menyerah ya. Maka yang akan dilanjutkan di dalam rapat-rapat atau persidangan berikutnya itu ya keputusan BPUPK tadi. Ini kalau kita berpikirnya linear ya, Jepang tidak menyerah. Ya. Tetapi dalam perjalanannya tanggal 6 dan tanggal 9 Agustus kan Hiroshima Nagasaki dibom. Dibom. Kemudian tanggal 15 Jepang ngerek bendera putih. Menyerah. Kan gitu. Maka situasinya kan menjadi berbeda lagi. Ada status quo Ada kata status Mas quo. Pri. Status quo. Nah, ini yang dimanfaatkan yang ketika Jepang mengumumkan itu tadi ya, radio bawah tanahnya Syahrir dan anak-anak muda itu sudah mendengar duluan. Sementara Soekarno, Hatta dan Rajiman sendiri baru meluncur dari Saigon balik ke Indonesia. Dari Jepang juga Kan ya. waktu itu kan Jepang kan membentuk PPKI namanya. Dokuritsu Jumbi Inkai. Inkai. Ya. Terus kemudian 3 orang wakil dari BPUPK, Bung Karno, Rajiman dan Hatta itu ke Saigon, ke Dalat, Diundang ke di Dalat. Vietnam. Ya, Iya. ketemu dengan Jenderal Terauchi di sana. Kepanitiaan PPKI dibentuk sekalian dan mereka diberi mandat untuk mempersiapkan Kemerdekaan. rencana kemerdekaan itu tadi. Nah, dalam perjalanan ke sana, Jepang Nagasaki dibom. Rombongan yang ke Dalat tadi tidak tahu
Ya, tahu-tahu pada saat mereka datang ke Jakarta tanggal 15 siang atau sore itu, ya, didatengin sama anak-anak muda baru tahu. Anak muda-muda. Ya. Ya, Syahrir dan teman-teman. Tanggal 15-nya kan dipaksa Soekarno. Kenapa? Karena Syahrir didesak oleh anak-anak muda, itu tidak berani. Enggak, jangan saya. Kalian harus ngomong sama Soekarno dan Hatta gitu. Karena Syahrir pun tahu bahwa sebenarnya yang lebih diikuti atau dipatuhi oleh rakyat banyak Indonesia ini Soekarno sama Hatta, jangan saya. Oh, jadi ambisi itu seperti tidak ada ya Mas Andi, benar-benar tidak seperti saat ini. Sebenarnya ya? yang mengetahui duluan itu kan grupnya Syahrir. Iya. Lah Syahrir ini kan non kooperatif terhadap Jepang. Dia punya religi bawah tanah. Yang nyebarin propaganda atau apa gitu, atau nyerang Soekarno Hatta itu kan ya kelompoknya Syahrir. Oh gitu. Iya. Tapi mereka Tapi menyadari. Dia juga tidak berani kalau jadi gini, kalau saya berpikir bukan tidak berani ya. Mereka menghormati sosok-sosok ya. gitu. Yang lebih tepat itu kan. Penghormatan ya, karena ini sudah jelas jasanya besar. Ya, kan? Jadi begitu besarnya tokoh-tokoh kita dulu tidak ada ambisi kecuali satu, bagaimana membentuk negara Indonesia ya kan, dengan mempersiapkan dasar-dasar negaranya seandainya secepatnya ada kemerdekaan gitu ya. Iya, betul. Nah, jadi seperti itu dan kita sudah tahu lah ya peristiwa tanggal 15 kemudian di Rengas Dengklok bagaimana seperti itu kita sudah tahu. Nah, pada saat proklamasi tanggal 17 itu kan sebenarnya bukan proklamasi negara, bukan pembentukan negara. Bukan memang ya. Karena rakyat Indonesia belum ada. Negara Indonesia juga belum ada. Hanya pernyataan kemerdekaan. Makanya kan tulisannya kan kami bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaan Indonesia. Ya, kemerdekaan Indonesia kan ya. Kan ini menarik, kemerdekaan Indonesia dua tidak kata, negara Indonesia ya. Tidak negara, tidak ada sebagainya. Lalu apa yang dimaksud kemerdekaan Indonesia? Iya. Sebenarnya kita patut bertanya itu. Oh, jadi tidak melampaui bahwa pemimpin kita dahulu ya, pendiri bangsa kita dahulu menyadari bahwa ini belum ada negara. Iya. Karena belum ada dasar negaranya kan gitu. Sehingga mereka menyampaikannya belum ada rakyat. Dalam situasional juga ya. Mungkin dalam situasional yang harus cepat gitu ya. Dan itu jeli sekali. Menurut saya kan Itu membaca cerdas sekali ya. cerdas sekali. Dan cukup rumusnya itu luar biasa. Cukup lama Saya- kita cukup lama ya berdiskusi di Rumah Pancasila dengan Mas Bagus untuk mengkaji proklamasi itu bagaimana. Makanya pada waktu itu menjadi sebuah kesimpulan bahwa Indonesia memang unik. Unik dalam arti bangsanya dulu dilahirkan, kemudian bangsanya dimerdekakan, baru negaranya dibentuk. Nah ini sebuah rangkaian yang tidak terputus dan ini menjadikan mengapa Indonesia bukan negara demokrasi atau negara apapun, tapi Indonesia adalah negara kebangsaan. Karena apa? Bangsanya dulu dilahirkan, kemudian bangsanya dimerdekakan, baru negaranya dibentuk. Oh, iya. Ini mungkin Mas Bagus akan menjelaskan soal proklamasi ini. Mestinya proklamasi ini justru menjadi Nanti di hukum. segmen lain. Nah, kita hanya pada kata Pancasila, lahirnya Pancasila. Yang hebatnya itu penghormatannya terhadap mereka-mereka yang memang pantas layak. Walaupun berbeda. Pak Syahrir kan saya juga tak baca ya. Saya punya buku Pak Syahrir itu bertentangan keras dengan Pak Karno ya. Pak Dirman pun juga begitu ya. Tapi penghormatan beliau, mereka itu tidak ada ambisi bahwa kaulah saat itu setelah kemerdekaannya saya melihat ini memang pemimpin-pemimpin kita saat itu memang benar-benar keikhlasannya di atas rata-rata gitu. Ilmunya juga di atas rata-rata. Jadi sejarah ada sejarahnya ya. Kalau saya berbicara, saya tidak membaca sejarah. Saya tidak membaca bukti sejarahnya, tapi saya membaca sejarah saja bahwa 18 Agustus itu lahirnya Pancasila itu benar ya. Betul. Mas Beli. Iya. Benar juga. Betul. Ada di Rumah Pancasila. Iya, karena begini, Pancasila itu 1 Juni kan baru gagasan. Atau kalau Mas Bagus sering mengatakan baru jadi bayi. Apa bukan bayi? Anak-anak lah.
Loh, kalau anak-anak sudah lahir, kalau Bukan. saya bicara dengan teman-teman bukan begitu. Itu masih dalam Gagasan lah rangkaian, itu. istilahnya itu masih kalau suami Gagasan. istri masih bercinta lah, ya kan? Ya. Proses kan, itu masih baru gagasan. Masih proses kan, itu Ya. kan, proses. Ya. Itu baru gagasan. Nah, gagasan itu kan Karena Bung Karno sendiri mengatakan. saya gini, mau maaf, takut ya. Kita ini dibilang sudah lulus SD ya kan ya, Iya. sudah lulus SD kalau kita sudah punya pegang ijazah kan, bukan pada saat kita masuk SD kan. Nah, kan kita masuk SD kelas 1 SD, kita dikatakan selesai ya kan, lahir sebagai lulusan SD itu kan pada saat menerima ijazah kan. Ya. Secara logikanya begitu, bukan pada saat seperti gagasan itu. Iya. Karena takut saya saat ini terus terang ada pembelokan sejarah ini. Iya. Saya rasa berarti. Saya Tapi pasti iya. memastikan saya. Ada buku, Mas Bagus. Ada bukunya, ada buktinya kah pada tanggal 18 Agustus itu dilahirkan di gedoknya Pancasila? Oh iya. Oleh Nanti siapa itu ini? bisa, nanti saya jelaskan itu bisa. Oleh PPKI. oleh PPKI Iya. ya. Waktu itu ditandatangani oleh Pak Karno nggak? Ada Kalau bukti otentik penandatanganan semacam surat keputusan begitu memang belum ada. Tapi kan Ada, sudah- Pak. Tapi kan fakta-fakta itu kan terekam. Terekam ya. Proses di dalam persidangan PPKI tadi kan terekam. Terekam berarti ada proses persidangannya saat itu ya. Ada. Pancasila sampai melahirkan Pancasila. Iya. Jadi peristiwa yang pokok Pancasila saat ini yang ada, pergantian perubahannya dari Piagam Jakarta, Mas Pri, itu jelas pada tanggal 18 Agustus ya. Iya, jadi gini. Kalau saya boleh mengatakan bahwa 1 Juni itu baru brainstorming. Jadi gagasan-gagasan. Ada 30 pendiri negeri ini mengeluarkan semua. Tapi yang paling mengena karena bicara filosofi Groundsel itu Rajiman melihat dan semuanya Soekarno mendapat aplaus yang begitu besar, maka pidato Soekarno itulah yang menjadi konsep dasarnya. Tapi Bung Karno sendiri itu setelah saya pelajari dari kursus Pancasila Bung Karno bukan orang yang ini aku sendiri yang hendak itu. Bahkan Bung Karno mengatakan bahwa kalau kita ingin membuat dasar negara, anggitlah dengan yang lain. Yang kedua, galilah sejarah sedalam-dalamnya. Oleh sebab itu ketika Bung Karno habis pidato, maka Rajiman membentuk Panitia 9. Untuk apa? Merumuskan kembali pidato-pidato itu. Oke, waktu kita kira-kira yang jelas. Terus lahirlah yang namanya Piagam Jakarta. Iya Mas, nah, Piagam Jakarta. Jakarta yang tadi kita perjuangkan terus bergulir Sampai lahir 18 Agustus lahir Pancasila. karena dijadikan pembukaan Undang-Undang Dasar 45, maka ya alinea keempat Undang-Undang Dasar 45 itulah rumusan yang terakhir, yang finish kalau Iya, saudaraku, kembali itu cukup jelas saudaraku bahwa tanggal 1 Juni 1945 itu masih dalam rangkaian Bapak Soekarno membuat konsep karena pertanyaan dari Dr. Rajiman, tokoh kita. Nah, setelah itu lahirlah Piagam Jakarta. Dalam arti kata lahir itu bukan dibentuk panitia, ada panitia 8, panitia 9 membuat konsep lagi tentang Piagam Jakarta. Masih dalam situasi saat itu kita dijajah oleh Jepang, belum merdeka ya. Yang jelas terjadinya Pancasila benar-benar dilahirkan utuh saat ini sesuai yang kita baca dan kita laksanakan saat ini ya, walaupun terus terang ada banyak penyimpangan saat ini yang kita baca saat ini. Dari saya sebagai guru mantan guru pendidikan moral Pancasila mendapatkan pencerahan bahwa Pancasila yang benar, Pancasila yang asli lahir pada tanggal 18 Agustus 1945. Saksi dari Rumah Pancasila, juga pakar-pakar Pancasila menyatakan demikian. Terima kasih dari saya, Cecep Muhammad Yasin. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi nanti dengan Cecep Muhammad Yasin di channel episode berikutnya. Ini masih episode kedua, episode ketiga dan seterusnya. Terima kasih.